Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rahayu dengan NPM 0371180117. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yaitu saya akan simulasi belajar kelas 4 semester 2, tema 7 yaitu indahnya keragaman negeriku, dan subtema 1 yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Dan pembelajaran 1. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah. Walaupun kita pembelajaran masih online, belum tatap muka, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan 3M. 1. Memakai masker, 2. Menjaga jarak, dan ketiga mencuci tangan. Nah, kalau kita lagi berkerumun, kita harus tetap menjaga jarak ya, biar kita terjaga kesehatannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini siapa sob yang mau memimpin doa? Ya, boleh. Terima kasih kepada Putri yang sudah memimpin doanya. Sekarang tujuan pembelajaran Ibu yaitu setelah mengamati teks bacaan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia, dan siswa juga mampu menyebutkan informasi berita mengenai suku bangsa Indonesia. Nah, siswa juga bisa menemukan kata sulit dalam bacaan tersebut, dan siswa juga mampu menjelaskan dan menulis pokok paragraf yang ada di bacaan tersebut. Nah, nanti siswa bisa menjelaskan pengertian gaya dengan tepat, dan siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruh terhadap benda yang tepat. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran dengan membaca suku bangsa di Indonesia ya. Nah, setelah kita membaca suku bangsa yang ada di Indonesia, kita menjadi mengetahui berapa banyak suku bangsa di Indonesia, yaitu ada 1331 suku ya yang ada di Indonesia. Banyak sekali, tapi kita belum tahu. Makanya dengan kita membaca buku, kita jadi tahu suku bangsa di Indonesia itu sangat amat banyak ya. Nah, diantaranya suku-suku itu ada suku Nias dari Papua, ada suku Tengger dari Jawa Timur, ada suku Dani dari Papua, ada suku Betawi dari Jakarta, ada Minangkabau dari Sumba. Nah, setelah kita mengetahui suku bangsa yang ada di Indonesia, apakah kita menemukan kata sulit dalam cerita di atas? Apa aja kata sulitnya? Yaitu slogan. Apa slogan? Slogan artinya kata pendek yang menarik dan mudah diingat. Dan ada juga dalam pembacaan tersebut sensus penduduk. Sensus penduduk itu apa? Yaitu perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Dan ada juga adat. Apa itu adat? Adat yaitu kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu. Dan juga di bacaan tersebut ada suku bangsa, yang artinya kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lainnya. Nah, setelah kita menemukan kata sulit, kita akan mencari gagasan pokok paragraf dalam cerita tersebut. Cara menemukan gagasan pokok paragraf yaitu 1. Membaca dulu seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Kita baca dulu ya bukunya. Nah, yang keduanya yaitu kita tentukan kalimat pokok paragrafnya, yaitu yang biasanya kalimat pokok itu adanya di awal, di akhir, atau keduanya di situ ada di awal atau di akhir. Nah, kalau misalnya kita sudah menemukan pokok paragraf, yang ketiganya kita tentukan gagasan pokok paragrafnya. Baru kita akan menemukan gagasan pokok paragraf dalam sebuah cerita atau bacaan. Nah, contohnya gagasan pertama dari bacaan yang tadi kita sudah baca, yaitu bangsa Indonesia memiliki beragam perbedaan, tetapi penduduk Indonesia tetap hidup berdampingan.
Nah, itu termasuk ke gagasan pokok. Itu gagasan pokok paragraf yang pertama ya. Dan gagasan pokok yang keduanya ada juga nih. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1331 suku. Nah, setelah kita mengetahui kata sulit, kata paragraf, kita masuk ke gaya. Apa itu gaya? Gaya itu yaitu besaran berupa tarikan atau dorongan yang membuat benda bergerak. Nah, jenis-jenis gaya yaitu ada satu, gaya otot. Gaya otot dihasilkan oleh tenaga manusia atau hewan. Contohnya apa? Mendendang bola, membawa air dalam ember. Nah, itu termasuk gaya otot. Yang keduanya yaitu gaya gesek. Apa gaya gesek? Gaya gesek yaitu yang dihasilkan dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Besar kecilnya gaya dipengaruhi oleh kasar halusnya benda. Contohnya apa? Mengerem sepeda. Terus menggesekkan alas sepatu pada lantai. Nah, itu termasuk gaya gesek yang kita lakukan dalam sehari-hari ya. Dan yang ketiganya ada juga gaya pegas. Kalau gaya pegas yaitu dihasilkan dari apa? Membuat benda memantul seperti pegas. Contohnya apa? Kita sering bermain ketapel ya. Nah, itu kita bermain ketapel termasuk gaya pegas. Dan yang keempatnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet yaitu tarikan atau dorongan yang dihasilkan magnet, tidak tampak tetapi dapat menarik ulur benda yang ada di dekatnya. Contohnya apa? Kutub utara sama kutub selatannya magnet alam. Contohnya apa? Kita suka main magnet kayak gitu. Nah, itu yang dimaksudkan gaya magnet. Nah, ada juga yang sekarang yang kelimanya yaitu gaya gravitasi. Nah, yang kelimanya yaitu gaya gravitasi. Yaitu gaya gravitasi, gaya tarik yang menyebabkan semua benda di permukaan bumi tertarik ke arah bawah. Contohnya apa? Apel jatuh dari pohonnya. Nah, itu termasuk gaya gravitasi. Nah, terus yang keenamnya yaitu ada gaya listrik. Apa gaya listrik? Gaya listrik menghasilkan energi listrik yang berguna untuk menyalakan alat elektronik. Contohnya apa? Televisi, kipas angin, handphone, terus apa lagi yang sering ada di sekitar kita. Banyak ya gaya listrik. Nah, mungkin ya pembelajaran kita sudah mau di akhir nih. Sekarang kita masuk ke evaluasinya ya. Untuk evaluasinya, Ibu akan kirimkan ya kepada kalian. Nanti kalian boleh kalau sudah dikirimkan lagi ke Ibu ya. Nah, tadi kita sudah membaca tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Sangat banyak ya suku bangsa di Indonesia, yaitu ada 1331. Ini antaranya ada suku Nias, ada suku Betawi, ada suku Minangkabau, banyak sekali pokoknya ya. Dan ada juga kita sudah menemukan pokok paragraf yang ada di suatu bacaan, yaitu dengan cara kita membaca terlebih dahulu, kita mengetahui bahwa pokok paragraf itu ada di awal dan di akhir ya. Dan kita juga sudah mengetahui gaya tadi. Gaya itu sangat banyak ya jenisnya, yaitu gaya pegas, gaya magnet, gaya apa lagi? Iya, gaya listrik, gaya apa tadi yang jatuh apal dari pohonnya? Gaya gravitasi. Terus ada gaya pegas, banyak banget ya. Alhamdulillah kita jadi tahu. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan segitu aja ya. Boleh ya Putri memimpin lagi doanya untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.